Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga hari ini masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring di masa COVID-19. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran di kelas 8, materi yang keempat, yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan bersama Ibu Sri Suryani, SPDM SI. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Kalian tentunya setiap hari melihat dan menyaksikan, bahkan menemukan dalam perjalanan kalian kemanapun, kalian melihat ada tanaman atau tumbuhan di sekitar kita, dan tumbuhan itu memiliki struktur tersebut. Kita lihat yang pertama untuk akar. Struktur dan fungsi akar. Kita bisa melihat morfologi akar. Pada struktur luar akar ada rambut akar atau bulu akar. Kemudian ada bagian ujung adalah tudung akar atau kaliptra. Untuk anatomi akar, kalian bisa memperhatikan akar dikotil dan akar monokotil. Bagian-bagiannya bisa kalian perhatikan. Bisa juga kalian melihat di buku LKS kalian halaman 32. Struktur yang paling luar adalah epidermis yang terdiri dari satu lapis sel, dan diantaranya ada sel epidermisnya yang mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk, yaitu menjadi bulu akar atau rambut akar. Baik itu pada akar dikotil maupun monokotil. Kemudian ada korteks. Ya. Bagian yang lebih dalam lagi ada bagian endodermis. Kemudian ke bagian dalam perisikel dan silinder pusat. Nah, sekarang kita lihat satu persatu struktur akar dari luar ke bagian dalam adalah sebagai berikut. Yang pertama epidermis, yaitu terdiri selapis sel dan tersusun rapat tanpa rongga antar sel, berdinding tipis dan dekat dengan ujung akar ada yang membentuk bulu akar. Yang kedua korteks, selapis dan dindingnya ini tipis. Sel-selnya tersebut banyak, terdapat ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran zat. Yang ketiga endodermis, sel-selnya berdinding tebal. Yang keempat stele atau silinder pusat yang terdiri dari perisikel, xilem, dan floem yang merupakan jaringan pengangkutan pada akar. Proses penyerapan air oleh akar secara berurut, air dan mineral yang ada di sekitar tumbuhan akan diserap oleh rambut akar atau bulu akar yang berlangsung secara difusi. Kemudian epidermis masuk ke korteks, meresap ke endodermis, dan akhirnya ke silinder pusat yang ada jaringan pengangkutannya. Fungsi akar. Yang pertama, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. 2. Memperkokoh berdirinya batang. 3. Pada tumbuhan tertentu dapat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, pada jenis tumbuhan tertentu berperan sebagai alat respirasi.
Yang kedua, bagian dari tumbuhan adalah batang. Kita lihat struktur dan fungsi batang. Fungsi batang, kalian tahu, batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil terlihat perbedaannya, terutama pada monokotil batangnya memiliki ruas-ruas atau buku-buku, sedangkan pada batang dikotil bercabang-cabang. Kita lihat fungsi yang pertama sebagai tempat cadangan makanan, 2 sebagai tempat tumbuhnya daun dan juga akar, 3 mengangkut zat hara dari akar ke daun atau sebaliknya untuk proses fotosintesis. Yang berikutnya adalah menegakkan tanaman. Kita lihat struktur batang monokotil dan juga dikotil. Penampang melintang pada batang monokotil, ada epidermis, kemudian ke dalam lapisannya ada korteks, kemudian tersebar di situ adalah jaringan pengangkutan yang letaknya tidak teratur atau tersebar. Sedangkan pada batang dikotil yang sebelah kanan, pada penampang melintangnya, susunan jaringan pengangkutan yaitu xilem dan floem teratur. Teratur mengelilingi kambium. Bagian yang dalam adalah xilem yang bertanda biru, yang luar adalah floem. Berikutnya, struktur dan fungsi daun. Fungsi daun sebagai tempat fotosintesis, sebagai alat pengeluaran saat evaporasi atau penguapan dan gutasi. 3 sebagai tempat pertukaran O2 atau oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Kita lihat bagian-bagian daun atau lapisan-lapisan daun seperti pada gambar irisan, ya. Irisan melintang pada daun menunjukkan susunan sel-sel yang menyusun organ daun. Bagian yang pertama adalah epidermis. Bisa dilihat ada epidermis atas dan epidermis bawah. Yang B, parenkim palisade atau jaringan tiang. Di sana sel-selnya banyak mengandung klorofil sebagai tempat fotosintesis. Yang ketiga, jaringan parenkim spon atau jaringan gabus atau bunga karang yang bentuknya bulat-bulat, berbeda dengan palisade yang panjang dan rapat. Jaringan ini juga mengandung sedikit klorofil untuk proses fotosintesis juga. Kemudian pada bagian tulang daun terdapat jaringan pengangkut, yaitu ada xilem dan floem. Organ berikutnya adalah bunga. Kita lihat struktur dan fungsi dari bunga. Setiap tanaman menghasilkan bunga, tetapi tidak setiap tanaman tersebut menghasilkan biji. Oleh karenanya, bunga memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan berbiji yang nantinya dari bunga dihasilkan biji sebagai alat reproduksi generatif. Yang kedua, sebagai alat perhiasan, karena bunga tidak menghasilkan biji, jadi hanya sebagai perhiasan saja. Kita lanjutkan untuk struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada tumbuhan, tadi sudah dibahas tentang penampang melintang pada akar batang maupun daun yang menunjukkan susunan
atau struktur dari sel-sel ataupun jaringan yang membentuk organ tumbuhan itu. Jaringan pada tumbuhan ada dua macam. Yang pertama jaringan meristem atau embrional, jaringan yang efektif membelah seperti pada meristem pucuk atau apikal, kemudian pucuk pada samping lateral dan interkalar. Yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan ini meliputi yang pertama jaringan epidermis, jaringan terluar yang tersusun dari selapis sel yang bentuknya pipih dan tersusun rapat, berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di dalamnya dan sebagai tempat pertukaran zat. Yang kedua jaringan parenkim atau jaringan dasar. Jaringan ini merupakan cairan yang ada dalam sel. Kemudian dia mirip dengan jelly atau koloid yang disebut dengan sitosol, fungsinya untuk metabolisme sel, dan di dalamnya ada organel-organel sel. Berikutnya jaringan penyokong atau penguat. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penguat atau penyokong terdiri jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim ciri-cirinya tersusun dari sel-sel hidup, dindingnya tidak mengalami penebalan lignin tetapi mengandung selulosa, pektin dan hemiselulosa. Penguat utama organ tumbuhan yang masih muda. Itu adalah ciri-cirinya. Sedangkan jaringan sklerenkim, ciri-cirinya dia sebagai penguat dengan dinding sekunder yang tebal dan terdiri atas lignin. Terdapat pada tumbuhan yang sudah tua dan sel-selnya sudah mati. Yang keempat adalah jaringan pengangkut atau pembuluh pengangkutan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, terdiri pembuluh xilem dan pembuluh tapis atau floem. Seperti apa ciri-cirinya? Pembuluh xilem, ciri-cirinya dia mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Arahnya ke atas. Sel penyusunnya adalah sel-sel yang sudah mati. Dinding selnya tersusun atas lignin yang tebal. Macam-macam dari xilem adalah ada trakea dan trakeit, ada serabut xilem dan parenkim xilem yang ada pada jaringan kayu dan empulur. Pembuluh floem. Nah, untuk pembuluh floem berperan dalam yang pertama mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh tumbuhan. Sel penyusunnya ada yang masih hidup dan ada yang sudah mati, sehingga arah perjalanannya ke bawah. Nah, macam-macamnya ada sel tapis, sel pengiring, sel albumin, parenkim floem, dan serabut floem. Kita lanjutkan anak-anak. Setelah kalian tadi memahami tentang bagian-bagian jaringan pada tumbuhan, kita akan mempelajari teknologi yang terinspirasi oleh struktur jaringan tumbuhan. Tentunya dalam keseharian kita, konsep-konsep dalam membangun teknologi itu terinspirasi dari apa yang ada atau apa yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama, pembangkit listrik tenaga surya Abengoa yang desainnya terinspirasi dari tumbuhan bunga matahari. PLTA ini dalam penelitiannya diterbitkan dalam jurnal Solar Energy. Sinar matahari yang dipantulkan oleh cermin terkonsentrasi pada menara, kemudian akan menghasilkan uap
Nah, uapnya ini menjalankan atau menggerakkan turbin dan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Yang kedua adalah velcro, yaitu teknologi yang terinspirasi dari cara duri tanaman yang menempel pada bulu-bulu hewan saat melintasinya. Benda ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Velcro ini berupa perekat kain yang terdiri dua sisi. Biasanya terdapat pada sepatu anak-anak yang berperekat. Ketiga, pemurni udara Andrea atau Andrea Air Purifier adalah alat hasil kombinasi brilian antara manusia dengan tanaman yang secara alami dapat membersihkan udara dalam rumah atau dalam ruangan tertentu. Berikutnya adalah yang keempat, biophotovoltaic atau BPV most stable, yaitu meja yang dapat membangkitkan listrik melalui proses fotosintesis. Dalam hal ini memanfaatkan sisa fotosintesis menjadi daya yang dapat dimanfaatkan dengan praktis. Yang kelima adalah charger tenaga surya elektri plus, yaitu teknologi yang terinspirasi dari tanaman bonsai. Nah, alat ini dirancang oleh Vivian Mueller yang terdiri dari 27 panel surya yang berukuran mini untuk menangkap energi matahari sehingga bisa mengirimkan daya listrik ke perangkat elektronik kita. Itu diantaranya manfaat kita dapat mempelajari jaringan tumbuhan sehingga manusia terinspirasi untuk menciptakan dan menghasilkan teknologi yang baru. Demikian materi kali ini, Ibu akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.